Om Wignamastu, Om Swastiastu. Selamat sore, hadirin yang berbahagia, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan sore ini, Beliau Begawan akan menyampaikan tentang kande 4 nyamu yang merupakan lanjutan dari apa yang pernah Beliau Begawan sampaikan pada pemaparan terdahulu. Dalam kande 4 nyamu ini, tidak akan memaparkan apa sih itu kande 4 nyamu. Jadi kande 4 nyamu itu terdiri dari 3 suku kata, kande, 4, dan nyamu. Nah, sekarang Idoan akan menyampaikan kata demi kata arti daripada makna daripada kande 4 nyamu itu. Yang pertama, kande itu adalah tidak lain adalah sebuah pitutur, petua tentang hakikat hidup di sini. Berbicara tentang hakikat hidup. Apa yang disebut dengan hakikat hidup? Bahwa dalam pemaparan ini sesungguhnya manusia itu ada beberapa pertanyaan yang perlu disampaikan dulu. Siapa manusia itu? Yang kedua, dari mana manusia itu? Kemudian di mana manusia itu? Kemudian untuk apa manusia itu ada di dunia ini? Kemudian kemana manusia itu nanti? Nah, itu yang ditutur katakan di dalam kande 4 nyamu. Nah, itu ulas sedikit saja nih kita tanya. Siapa manusia itu? Manusia itu adalah utusan Tuhan. Kenapa berani kata ide mengatakan bahwa manusia itu utusan Tuhan? Karena semua kelahiran ini adalah atas kehendak Tuhan. Tidak ada orang mengendaki, saya mau lahir, saya mau mati. Nah, ada. Itu semua karena kehendak Tuhan. Tuhanlah, atas kehendak beliaulah kita ini diutus untuk hidup menjelma menjadi manusia di alam. Nah, lantas siapa manusia itu? Manusia itu adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan dan dibekali berbagai komponen. Nah, komponen ini disebut oleh orang disebut panca mahabhuta. Apa itu panca mahabhuta? Unsur angin, unsur darah dalam manusia, unsur saraf, tulang-tulang, tulang sumsum dan tubuh manusia itu. Kalau di alam raya ini akasya, surya, candra, lintang, teranggana, pertiwi, sama dengan itu. Nah, itulah manusia. Jadi semua manusia di dunia itu pasti komponennya itu panca mahabhuta. Nah, selain dari panca mahabhuta, manusia juga sebagai makhluk Tuhan diberikan juga kekuatan yang disebut dengan cipta rasa karsa. Nah, itulah manusia. Kemudian dibekali ruwa bineda, jasmani dan rohani. Nah, itu dari bertolak dari itu lantas setelah dilahirkan di mana kita ini ada di alam di Buana Agung. Nah, disinilah manusia itu baru berinteraksi satu sama lain. Nah, kalau kita berbicara tadi manusia itu mempunyai komponen yang sama, itu pasti manusia dilahirkan di belahan dunia manapun komponennya pasti sama, yang disebut panca mahabhuta tadi itu menurut kita di Bali. Tetapi dari komponen itu masing-masing mempunyai perbedaan kualitas. Makanya tidak ada manusia itu sama. Kalau kualitas dari panca mahabhuta itu yang berbeda-beda. Nah, menurut ajaran Hindu Bali, kenapa itu kualitas itu bisa berbeda? Itu pertanyaannya. Kenapa berbeda kalau satu sama yang lain? Kalau kita diciptakan oleh dengan unsur yang sama, kenapa ada perbedaan unsur? Nah, ini diakibatkan oleh unsur karma namanya kalau kita di Hindu. Nah, kemudian selanjutnya, untuk apa kita hidup di dunia ini? Disuruh berkarma, menjalani karma kehidupan. Berinteraksi satu sama lain untuk menyeimbangkan Buana Agung dan Buana Alit. Nah, lantas kemana kita setelah ini? Ya, kita kembali ke asal kita. Di mana asal kita?
kita berasal dari duk sangkan paraning dumadi, ya kita kembali ke sangkan paraning dumadi, menghadap kepada Sang Pencipta. Nah itu pemaparan Kanda dalam konteks ini ya. Selanjutnya empat itulah cakrawala dunia, kangin kau kaje kelon. Itu sudah biasa kita jelaskan, itu tidak memaparkan terlalu jauh. Selanjutnya nyama di sini mungkin perlu yang kita jelaskan. Apa itu nyama? Nyama itu sedulur, semeton, cara Bali, saudara. Lantas siapa yang dikatakan semeton? Siapa yang dikatakan sedulur? Sedulur itulah saudara atau semeton kita yang menemani manusia itu lahir di dunia ini, untuk kemudian juga hidup di dunia ini, dan nantinya kembali juga menghadap Sang Pencipta. Beliau itulah yang disebut sedulur. Nah, ini dalam Kanda 4 itu namanya contoh dari kita baru lahir ditemani oleh Tuban dan Tara lama sehari-hari, baru kita sejabang bayi. Itulah sedulur kita. Nah, pada Kanda 4 nyama ini sedulur itu dibahas ketika bayi atau manusia itu sudah berumur 3 weton. Nah, di situ baru berbicara tentang Kanda 4 nyama. Di sini kenapa sedulur kita sudah berganti nama? Kalau di bawah itu namanya Islair, Islabil, Mekahir, Mokahir, di Tutur Mengat. Nah, setelah di sini sudah berganti Anggapati, Merajapati, Banaspati, Banaspati Raja, Angga Sakti. Nah, di sini namanya sudah berubah, karena nama sedulur ini mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Kalau masih kecil baru lahir namanya Rare, di sini sudah namanya di atas balita, sudah balita.